أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. علمنا وبه شيخنا بسير النبي وللنبي وبسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي شيخنا ومعظمنا وجعلنا والمسلمين خصوصنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. halaman 12. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Khalaqas samawati wal arda. Dia Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta, dan dia Allah yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan dia Allah yang menciptakan kehidupan. Wat ta'ata, dan dia Allah yang menjadikan taat. Wal ma'siyata, dan dia Allah yang menjadikan maksiat. Halaman 12. Wasihata, dan dia Allah yang menjadikan sehat. Wassaqam, dan dia Allah pula yang menjadikan sakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan dia Allah yang menjadikan kaun segala yang ada. Wa ma fihi, dan sifat-sifat segala yang ada. Nah, di bawah itu tafsirnya. Khalaqas samawati wal arda dzakarahuma li'annahuma a'zamul makhluqati lin-nadhir. Wa khalaqal mauta ay fid dunya wal hayata ay fid dunya wa fil akhirah. Ta'ata wa hiya muwafaqatu amri syar'i wal ma'siyata wa hiya mukhalafatu amri syar'i. Wa sihhata sihatal jismi wa hiya adna ni'am. Wa amma 'azamuha fa huwa dinul Islam was saqama bi fathatain aw bi dhammin wa sukunin. Jadi saqama bisa, sukmi bisa. Wa huwa al-maradu. Wa jami'al kaun ay al-mawjuda minal alam wa huwa ma siwa Allah ta'ala wa ma fiha ay minas sifat. Di antara keyakinan kita bahwa hanya Allah satu-satunya yang menjadikan alam semesta, langit, bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya, termasuk kematian, kehidupan, taat, maksiat, sakit, sihat, seluruhnya itu Allah yang menciptakan, yang maulah di kita. Termasuk seluruh sifat-sifat segala yang ada. Misalnya kayak meja ini, nah, ini termasuk bagian dari yang ada. Sifatnya persegi panjang. Persegi panjangnya itu pun Allah yang maulah. Misalnya bola, termasuk bagian dari yang ada. Sifatnya bulat. Nah, bulatnya itu pun Allah yang maulah. Yang dimaksud wa ma fihi namanya. Kayak rumput halalang, ilalang ya, kalau adanya rumput Allah menjadikan, bentuknya nang kayak itu, warnanya nang kayak itu, Allah juga yang menjadikan. Maka segala yang ada kita yakini Allah yang menjadikan, dan sifat bentuk warna yang ada itu pun Allah juga yang menjadikan. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Makhluk kada terlibat dalam segala penciptaan, dalam pandangan hakikat lah, dalam pandangan hakikat. Kenapa hanya Sidin yang menjadikan segala sesuatu? Semalam sudah dijawab, karena hanya Sidin berisi kemampuan.
karena hanya sidin berisi kemampuan. Lalu ketika kita melihat atau sudah meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah, maka di situ mendatangkan keyakinan-keyakinan yang mendatang, keyakinan-keyakinan yang menyusul. Pertama, setelah kita meyakini hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu, maka kita pun juga disuruh wajib meyakini bahwa Allah menjadikan sesuatu itu murni atas kehendaknya. Nah itu, ting ya terjadi sesuatu. Nah terjadinya congol sesuatu atau sesuatu itu bergerak atau berdiam, berubah-ubah, seluruhnya itu murni atas kehendaknya. Kadada terlibat kehendak makhluk. Nah ini keyakinan kita dalam pandangan hakikat. Jadi boleh bagi Allah menjadikan sesuatu, boleh juga tidak menjadikan sesuatu. Boleh bagi Allah menggerakkan sesuatu, boleh juga bagi Allah mendiamkan sesuatu. Pemahamannya asara sidin. Lalu kenapa terjadi sesuatu? Sidin hendak. Timbul pulang pertanyaan, kenapa terjadi sesuatu? Ini yang salah nih. Kenapa sidin maulah nintu aja? Oh, ada pang yang malubi. Makanya nintu terjadi. Ada kawak itu. Oh, ada pang yang mengintervensi. Oh, ada pang yang merayu-rayu, maka terjadi. Nah, kadeda. Maka Allah bila baulah murni atas kehendak sidin. Bukan karena ada lubi, bukan karena ada intervensi, bukan karena rayuan segala macam. Memang sidin hendak. Nah, itu tuh keyakinan kedua setelah kita meyakini bahwa yang menjadikan ini Allah. Maka yang Allah jadikan ini bukan hanya segala sesuatu, tapi sifat sesuatu itu. Sifat sesuatu apa? Kematian, kehidupan, taat, maksiat, sihat, garing kita. Itu bagian dari sifat dari sesuatu itu. Sihat misalnya, garing. Nah, tasarah sidin hendak menjadikan kita sihat, tasarah sidin. Hendak menjadikan kita garing, tasarah sidin. Nah, bukan karena ada sesuatunya. Aku jatuhan muar panglawan inyan itu nah. Nah, misalnya, apalagi bubuhan malaikat mendukung juga. Lalu ku garingakan nih, nah ada, bukan karena malaikat. Lalu garingnya kita kenapa? Sidin hendak. Kita pang sehat kenapa? Sidin hendak. Kenapa kita hidup? Sidin hendak. Kenapa kita mati meninggal dunia? Sidin hendak. Nah, maka sidin menjadikan sesuatu itu keyakinan kita. Kenapa sidin menjadikan? Itu adalah hak bebas Allah Ta'ala. Nah, hak bebas Allah Ta'ala. Bahasa gaul tauhidnya jaiz narannya. Nah, dua sudah. Yang ketiga, setelah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu dan sidin menjadikan itu karena sidin hendak. Nah, yang ketiga, ini nih keyakinan yang ketiga, bahwa sidin bila menjadikan sesuatu murni atas kemampuan sidin sendiri. Kadada minta bantuan siapapun, kadada minta bantuan apapun. Dalam setiap penciptaan dan dalam setiap kejadian, dalam setiap hal ihwal apapun. Jadi kita yakin sudah yang menjadikan sesuatu Allah. Misal sesuatu itu di sini dipadahkan sihat, misal. Sakit misal. Anggaplah misalnya sakit. Sakit itu kita yakin Allah yang menjadikan. Nah, kenapa sakit? Sidin hendak menjadikan sakit itu lawan kita. Dua, imbahnya itu pulang sakit ini ada di diri kita, sidin maulah, perlukah bahajat dengan sebab sesuatu? Kada perlu. Bila sidin hendak jadi. Kalau pang misalnya mahadang kita berhujan dulu setengah hari hanyar garing, kada. Biar kada berhujan menghendak Tuhan menjadikan garing-garing. Nah, cuma Tuhan maulah akan sabab, ada sabab sebelum garing itu berhujan. Nah, menurut para ulama tauhid sabab ini datangnya berdudi. Tadahulu kehendak sidin. Nah, misal lagi Allah yang menjadikan menggurak banyu. Ya kalau Allah yang menjadikan menggurak banyu.
Nah, lalu dijadikanlah sabab ada api di bawahnya kirat nih tuh. Nah, padahal Allah Ta'ala yang menjadikan menggurak banyu itu apinya adakah, kadadakah? Bila Allah bakal hendak tuh pasti jadi. Maka yang menjadikan gurak banyu itu murni Allah. Api kada terlibat. Api kada terlibat. Apapun yang terjadi di alam semesta. Nah, mun melihat di alam semesta, kebanyakan ya kalau kita melihat keadaan diri kita aja. Ada kalanya kita sehat, kuat, besokan ini nasihat, kuat, bangun, dua ikung yang bangun. Saking kuatnya tuh kan. Lalu kita berpikir, malam tadi aku minum jamu ya. Nah, jamu ini bagian dari sabab. Orang bertauhid memandang sabab kadang memberi bakas, kadang menghasilkan. Kita yakin yang menjadikan sehat ini Allah, lain jamu. Kalau pang misalnya Allah Ta'ala menghadang kita minum jamu dulu hanyar hawa, hanyar kita sehat, hanyar kuat, ada. Nah, cuma syariat atau sabab ini kita melaksanakannya semata-mata memang Tuhan menyuruh, itu aja. Garing suruh sidin berobat. Maka kita berobat ini karena melaksanakan perintah sidin. Kada pernah di hati orang yang bertauhid berpegang kepada sabab atau ubat. Wayah inya berobat. Tetap berpegang kepada Allah. Karena yang menjadikan sembuh Allah. Seluruh sesuatu Allah yang menjadikan, bukan sebab. Contoh yang paling sederhana lagi, pian batatak-tatak misal. Ya kalau batatak-tatak menabas rumput misalnya di belakang rumah. Lalu paget rumput, imbah pian tabas lawan parang yang landep itu tuh. Nah, orang bertauhid bisi keyakinan. Keyakinan tuh memang kada disambat, cuma jangan sampai kada ingat. Nah, disambat kada ingat jangan. Waktu betabas tuh kita tahu pagetnya sesuatu Allah yang menjadikan. Satu. Dan Allah yang menjadikan paget itu sidin hendak. Dua. Dan Allah menjadikan paget itu kada bahajat, kada menghadangi pertolongan bantuan parang yang landap. Tiga. Nah, jadi waktu kita menabas tuh paget. Jadi kita Allah yang menjadikan paget. Sidin panghandak. Nah, jangan disambat nih. Imbah ninto seandainya kadada parang yang landap, tapi karena memang sidin hendak tetap paget. Sedangkan parang yang kita basakan ini hanya wilayah syariat, melaksanakan perintah sidin. Nah, tiga. Nah, yang terakhir, yang keempat, keyakinan kita waktu melihat sesuatu bercungul, waktu melihat sesuatu bergerak atau berdiam. Nah, selain yang tiga tadi, sidin yang menjadikan. Sidin panghandak. Mun sidin handak, sidin saurangan bagawi. Kada bahajat kepada siapa-siapa, kada memerlukan bantuan apa-apa. Nah, yang keempat, amun sidin sudah menjadikan sesuatu. Nah, apa sesuatu itu sidin jadikan? Sidin kada mengambil faidah dengan yang sidin jadikan itu. Nah, jadi empat macam ini. Contoh misal, sidin menjadikan langit. Keyakinan kita siapa yang maulah? Allah. Kenapa sidin maulah? Sidin hendak. Nah, adakah yang membantu sidin maulah langit? Ada. Lalu mun sudah langit ada, sidin ambil faidah lah. Ada. Ada sidin mengambil faidah, mengambil manfaat. Karena sifat mengambil manfaat itu adalah sifat-sifat makhluk. Nah, kayak kita tuh misalnya kan, ini nah, masih get ini nah, anak naik ke atas belum kita sampai, beting kaung ngalih juga kayak kucing ke atas pakai kayak apa caranya supaya sampai maulah tangga. Nah, ya kalau, nah maulah tangga itu ada tujuan, diambil manfaat tangga supaya nyaman naik ke atas, itu sifat makhluk. Men Allah kada, maulah langit, kada sidin bertujuan mengambil manfaat di langit ini. Maulah bumi, nah itu juga, maulah manusia, itu juga. Lupa sidin maulah manusia supaya sidin itu disembah, sidin kada bahajat kepada sembahnya makhluk.
Nah, karena bujur-bujur sidin itu kaya dari segala sesuatu. Adakah yang menyembah sidin kadadakah kemuliaan sidin kada berkurang? Imbahnya tepang seadanya seluruhnya ninto durhaka, seluruh makhluk Allah Ta'ala didurhaka dengan sidin, ada berkurang kemuliaan sidin. Dan seandainya seluruh makhluk taat, ada bertambah juga kemuliaan sidin. Sidin maha mulia. Nah, yang bisa bertambah berkurang itu makhluk. Bisa mengambil manfaat itu makhluk. Nah, 4 macam tadi lah. Wajib hafal tuh pian. Boyah bagi lihat sesuatu kada ingat, dosa kada ingat. Mun kita yakin bang sudah. Oh, ya kita. Cuma keyakinannya bisa kada terpasang. Wayah kada terpasang, sedangkan kita beli lihat beli dengar. Lalu kada ingat naranya bahasa gaulnya itu gaflah. Nah, wayah gaflah itu berdosa-dosa gaflah. Nah, gaflah ini apabila kita asalnya memang belajar saja, cuma karena marga kada ingat saja, itu berdosa saja. Tapi kalau kita kada belajar, lalu kada ingat, memang dasar kada belajar. Ini berbahaya. Karena bisa salah anggapan. Karena kada belajar, Pang. Minum obat sembuh, karena kada belajar, rasa obat yang menyembuhkan. Nah, ya kalau kita sudah belajar, keyakinan kada pernah hilang. Tetap Allah yang menyembuhkan. Cuma kada ingat kada ingat kita. Jadi orang tuh kada melihat akan kekuasaan Allah. Pertama sebab kada belajar dulu. Kada tahu, Pang. Ranjing kada tahu, ranjah terus. Nah, yang kedua belajar juga, cuma kada paham. Yang ketiga belajar paham, tapi kada ingat. Nah, kita nih paling kada ingat ini aja ya kalau. Nah, atau kan memang ada paham juga, mengguring kita terus. Nah, jadi 4 macam tadi. Nah, misal contoh. Sekali lagi contoh ya kalau ya lah. Pian misalnya yang paling mudah melihat bini pian di rumah besi simpun, bamasak, bata tapas. Pian laki Pang lu santai ya di rumah. Ya kalau nah ini misal. Lalu karena pian sudah berisi pemahaman keyakinan, nah bagaraknya bini wayah basa sapu, bediamnya bini wayah duduk, seluruhnya itu Tuhan yang menjadikan. Nah, satu ya kalau Tuhan yang menjadikan. Nah maulah itu nah makhluk ada sanggup maulah, Tuhan yang menjadikan. Satu. Nah yang kedua, kenapa terjadi itu? Allah memang hendak. Allah memang hendak, bukan karena aku yang menyuruh juga. Sebab seandainya karena aku aja menyuruh Tuhan kada hendak, kada terjadi juga. Memang Tuhan hendak. Nah yang salah ini laki no amal di bini begawi. Hantah hoto aja. Aku pang yang menyuruh. Kada masin aku kada beri duit di pian. Nanti luput no itu. Padahal kita suruhan kita ini sebenarnya kada memberi bekas sebenarnya. Mun kada Tuhan baka hendak kada terjadi. Gitu. Jadi ya kita Tuhan menghendak. Maka itu. Tapi ini jangan disambat. Nah, diulah sebagai keyakinan hati. Oh Allah yang hendak. Cakanya tuh ada hendak, bisa aja bini kita kadang begawe. Ya kalau. Nah, ini contoh bini untuk siapa kan? Kias saja pian lain-lainnya. Nah, yang ketiga, Allah itu bila bagagawi kada memerlukan bantuan apa-apa, kada memerlukan bantuan siapa-siapa. Sidin menjadikan sesauranganannya. Sidin seorang yang mampu. Maka waktu bini bagawi itu kita melihat kemampuan Tuhan di situ ada. Kada ada kemampuan makhluk. 3. Nah yang keempat. Sebenarnya rumah bersih. Ya kalau masak nasi wagangan segala macam. Biar kada ada bini gin sebenarnya mun Tuhan hendak jadi. Sebenarnya tuh kita tahu Tuhan tuh bagawi seandainya sedang hendak ada bini kita gitu, timbul langsung bersih, timbul nasi langsung masak, bisa aja juga Tuhan hendak. Cuma Allah hendak menggunakan sabab.
Allah hendak menggunakan sabab. Sabab ada ini menjadikan hasilnya nini. Nah, sebab ada nini menjadikan hasilnya nini. Ada nini, ada hasilnya nini. Kayak kedompatan ya. Urusan ini aja. Nah, 3, yang keempat, Allah ada mengambil manfaat dalam setiap kejadian. Yang maulah awan siapa? Allah. Lalu kita berpikir, menurut ilmu kita teori awan dulu hanya ada hujan ya kalau. Lalu kita berpikir, jangan-jangan hujan ini maulah Tuhan, tapi mahadang ada awan dulu. Lalu Allah baulah awan, mengambil manfaat awan supaya turun hujan. Ya salah enggak itu? Allah kadang mengambil manfaat bila baulah. Nah, ada awan, sidin aja hendak maulah. Padahal awan ada masalah, bisa aja turun hujan. Nah, jelasain itulah. Nah, jadi kita setiap bari lihat, pada dengar, 4 macam tadi dipasang. Kita yakin Allah yang menjadikan. Kita yakin sidin menjadikan karena sidin hendak, bukan karena apa-apa dorongan siapa-siapa. Dan kita pun yakin bila sidin menjadikan sesuatu, sidin seorang yang bagawi. Dan yang keempat, setelah ada sesuatu itu, sidin kadang mengambil manfaat dengan sesuatu itu. Nah, ini yang dimaksud khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayat wa ta'at wal ma'siyat wa sihhata wa saqama jami'al khawun wa ma fihi. Nah, lalu itu pintangan Allahnya yang kita yakini. Sekarang pintangan kitanya yang menerima yang dari Allah. Nah, kayak apa caranya? Kita disuruh bersangka baik. Kita tahu sudah yang menjadikan mati Allah, yang menjadikan hidup Allah, yang menjadikan taat Allah. Ini bacaannya nah kalau dihapus, yang menjadikan maksiat Allah juga, yang menjadikan sihat Allah juga, yang menjadikan sakit Allah juga, dan seluruh yang ada segala sifat-sifatnya Allah juga. Itu keyakinan kita sudah tadi. Dan keyakinan kita itu ada sebuting, bukan hanya karena sidin menjadikan 4 tadi. Uluntis satu yang saya impian yang bisa kadang-kadang menurut 4 buting itu kok. Iya kalau 4 tadi aja. Oh, ya. Nah, Allah yang menjadikan. 1. Sidin memang hendak. 2. Sidin bila menjadikan kadang memerlukan bantuan siapa-siapa. 3. Dan bila sidin menjadikan kadang mengambil faidah. 4. Itu dari pihak Allahnya kita memandang. Nah, sekarang dari pihak kitanya pun menerima. Kita ini menerima dalam 24 jam, kada kawal lepas dari 4 macam. Yang dari Tuhan menjadikan sakit, bilung sidin ke kita. Tuhan menjadikan sehat, bilung sidin ke kita. Dalam 24 jam itu sidin menjadikan taat, bilung sidin ke kita. Sidin menjadikan maksiat, bilung sidin juga ke kita. Maka dalam 24 jam maksud makhluk ke sini kita. Tanyaman sedikit mandang ya kalau kada pernah bisa lepas dari 4 macam ini. Dan 4 macam ini sudah kita yakini dari Allah, kehendak Allah, memang sidin maulah. Nah, kada juga sidin mengambil manfaat. Jelas saya oleh. Nah, menerima yang 4 ini yang paling pamulaan di hati kita dulu baandak sifat basangka baik lawan Tuhan. Itu dulu. Jangan banyak batakun. Kenapa aku garing? Kenapa aku sihat? Kenapa aku bermaksiat? Kenapa aku taat? Jangan banyak batakun. Allah jangan ditanya tentang apa yang sidin perbuat. Wahum yus'alun, kita kena yang ditakuni Tuhan. Nah, maka untuk mempersiapkan pertanyaan Allah dalam menerima apa yang sidin jadikan, yang sidin julung ke kita, paling pertama dulu kita pasang, jangan sampai lepas sangka baik lawan Tuhan. Maka menurut tasawuf, sangka baik lawan Allah hukumnya wajib. Selain bersangka baik lawan makhluk, hukumnya juga wajib. Nah, kalau lawan Allah murni sangka baik, kada ada istilah waspada. Tapi kalau makhluk 2,
Ada sangka baik, ada waspada. Nah, jadi lawan makhluk kita wajib bersangka baik, tapi wajib juga waspada. Sangka baik wilayah hati. Ini lawan makhluk dulu lah, supaya jangan salah paham dia nih lah. Lawan makhluk ini kita wajib bersangka baik. Jangan bila melihat ada orang bersinggah, maling tuh jadi tengah malam bang singgah di muka rumah, itu sangka jahat larangnya. Cuma wajib juga kita waspada. Nah waspada ini wilayah syariat. Waspadanya kita jangan sampai meracuni hati. Cukup hanya sekedar kita bersyariat. Maksudnya risa lawang, wat juga sudah, bakunci juga sudah, jendela periksa, pas juga sudah. Jangan bebukaan lawang sebelum guring, lawang bebukaan masih. Nah, itu maksud waspada. Cuma jangan sampai sambil menyunduk lawang, maling masuk nih, maling nih ya. Sambil menyunduk lawang, itu salah narangnya. Apalagi itu berjuget tuh orangnya aja. Bisa nintus aku malingnya aja, sambil menyunduk lawang kan angka itu. Nah ini salah nih. Nah ini kalau ke makhluk. Nah sekarang kita kalau ke Allah ada istilah waspada. Hanya satu, bersangka baik lawan Tuhan. Apa maksud bersangka baik? Kita berisi keyakinan bahwa seluruh yang Allah perbuat ke kita itu satu tujuan dari sidin, supaya kita dapat kebaikan. I'tiqaduka annahu la yuridu bika illa khaira. Nah, itu sangka baik naranya. Maka menerima yang 4 macam dari Allah memang sudah kehendak sidin. Sidin maulah kada memerlukan bantuan siapa-siapa. Sidin maulah kada mengambil manfaat. Nah, sangka baik. Sidin hendak menjulungi kita kebaikan, cuma bungkusnya 4 macam tadi. Dan kita kada kau memilih. Ya Allah, ulun tahu aja pengen menjulung kebaikan aja. Cuma bungkusnya sihat aja lah aja. Yang sihat aja bungkusnya aja. Garing jangan ya. Kada kawa kita memilih. Nah, maka di dalam sihat ada kebaikan. Untuk kita. Itu keyakinan. Itulah sangka baik kita. Di dalam garing ada kebaikan. Itulah keyakinan kita. Tuhan memang hendak mengkaya itu. Di dalam taat ada kebaikan. Di dalam maksiat pun ada kebaikan. Kenapa dalam maksiat ada kebaikan? Bagi kita memang ada kebaikan. Itu keyakinan kita. Karena sidin yang maulah. Imam Tupian langsung keluar mendengar ini. Salah paham ini tak? Belum tuntung lagi kisahnya. Minum dulu lah. Nah 2 nah. Sebelum siapa sebetulnya? Oh, berarti suka pilih atunya nah. Bismillah. Rasa kopi ini. Yakin dulu kita, setiap ulahan Tuhan yang julung ke kita, yang 4 macam tadi itu mengandung kebaikan. Ada lain dari kebaikan. Sangat baik naranya. Sudah kayak itu. Nah cuma ujar para ulama, jangan sampai kita termasuk ashabul gurur. Hanya sekedar bersangka baik, tapi tertipu. Nah. Jadi memang kita disuruh bersangka baik. Dan memang yang datang ini adalah kebaikan hakikatnya. Tetapi bisa menjadi kada kebaikan apabila kita tertipu. Bisa menjadi kada kebaikan apabila kita tertipu. Maksud tertipu mengapa? Kita kada melaksanakan adab-adabnya. Jadi setiap satu keputusan Tuhan terhadap kita wajib kita terima dengan sangka baik dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan adab-adabnya. Hanyar berbuah kebaikan. Maksudnya hanyar kebaikan Tuhan yang dijulung ke kita itu kelihatan. Misal Allah menjulungi kita nikmat. Ya kalau nikmat nih, kayak sehat misalnya nikmat naranya. Nah, jadi kita ini nyata sudah mengandung kebaikan. Nah, laksanakan adabnya. Apa adabnya? Bersyukur. Lalu bersyukur ini kayak apa garang narang bersyukur? Banyak bersyukur itu, ada bersyukur hati, ada bersyukur muntung, ada bersyukur anggota tubuh. Ketiganya dilaksanakan. Kita ini bersyukur muntung aja. Alhamdulillah Tuhan aja. Lagilah pulang.
Kayak itu aja. Anggota badan kada dibawa bersyukur. Amun kita sihat bawa bersyukur, bawa menuntut ilmu, bawa sembahyang, tunaran bersyukur. Muntung mengucap alhamdulillah tuh kaina itu pendudian. Biar pragmatiha mau ucap ada apa-apa Nah, batu pulang hati pun disuruh bersyukur dulu. Jadi waktu kita menerima sihat, disuruh kita ada perasaan himung lawan Tuhan. Itu hak bersyukurnya hati. Datang membawakan kopi bini nih. Kita duduk nonton TV, ada rasa himung lawan Tuhan. Karena Tuhan masih baik lawan kita. Buktinya bini membawakan kopi. Nah, itu bersyukur hati himung lawan Tuhan. Ini kenapa muntung aja alhamdulillah aja. Hati sambil gemamai lawan bini. Dapat duit imbah apa nih berusaha nih, dapat duit hujungan dihitung, hujungannya 100.000 aja. Kehendak hati asalnya sebelum tulak ke pasar berusaha tadi, kehendak hati 1,5 juta. Sekalinya hujungan 100.000 aja. Bocap ya alhamdulillah aja. Tapi hati ini garunum. Nah, berarti belum bersyukur hati lagi nih. Harusnya himung dulu hati. Himung dulu lawan Tuhan. Nah, yang 100-nya Tuhan masih berbuat baik lawan aku. 1. Nah, anjar muntung alhamdulillah. Nah, yang 100 tuh gunakan ke jalan yang Tuhan ketuju. Mengkosi anak bini, ya kalau segala nukar itu segala macam. Nah, termasuk di bawah ibadah. Nah, 3 itu sakurang-kurang syukur. Nah, cuma ujar para ulama 3 macam itu kita mau menggunakan ada buahnya. Buahnya adalah pemurah. Apabila kita kada bersifat pemurah, lah Tuhan memberi nikmat, tapi kita kada bersifat pemurah atas nikmat itu, maka syukur hati kita, syukur muntung kita yang alhamdulillah, syukur anggota tubuh kita tadi ditolak oleh Tuhan. Maksudnya apa? Bila kita memalarakan nikmat dari Tuhan, padahal Tuhan menyuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa arti fahaddits itu? Asal makna kisahkan. Amun kita misalnya dapat hujungan, kita kisahkan aku tadi hujung 1 miliar aja. Berkisah nampian itu mengacari narani. Okay. Maksudnya berbagi-bagi kawan orang yang ini ada dosa aku nih memerlukan bari itu maksudnya jangan mengacari aja kilip-kilip mata acil mendengar. Nah, itu maksud hadis tuh kisahkan maksudnya. Nah, jelas segenpian juga. Nah, itu. Maka kita nih bersyukur hanya 3 aja lah. Dapat duit alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Ulun bawa ibadah na sembahyang, tabung, simpani. Isok itu pulang, simpani pulang. Kada keluar lalu. Titik banyu lilih di tangan kada. Jatuhan muha. Nah, ini pahamlah biar nih. Nah, jadi hati-hati kita. Jangan sampai bersyukur, parasa iya sudah bersyukur, padahal jar Tuhan muha. Nah, jadi jangan sampai kita bersifat pamalar atas nikmat Tuhan. Sihat ini nah, menolongi orang pengantinan kan, orang pengantinan dihiga ya kalau. Nah, sihat apa mensyukuri nikmat sihat naranya. Itu satu. Inilah adab naranya. Inilah adab. Adab kita menerima nikmat dari Tuhan, bersyukur. Bila kita hanya bersangka baik ini ada kebaikan, ya ada kebaikan ya sihat ini doa rezeki ada kebaikan, tapi kada bersyukur, berarti kada menjalankan adab. Nah, 1 sudah. Ada kalanya Tuhan menjulungi musibah. Mau pangnya nyaman aja terus Tuhan menjulung. Ada kalanya Tuhan menjulungi sakit, menjulungi yang kada nyaman. Nah, adabnya setelah kita bersangka baik dalam musibah ini mengandung hikmah, mengandung kebaikan, adabnya dilaksanakan. Apa adabnya? Bersabar. Sakurang-kurang bersabar, kada berkeluh kesah muntung dan hati tetap tenang. Kayak apa supaya kawa hati tenang? Kita sudah bersangka baik, asal bujur bersangka baik lawan Tuhan bahwa dalam musibah ini ada kebaikan, kita kawa hati itu tenang. Kada mungkin hati kawa tenang kalau masih menganggap musibah itu musibah. Kita nih menganggap musibah adalah musibah, kada mungkin kawa hati tenang.
Tapi kalau kita menganggap musibah adalah anugerah karena dalamnya mengandung kebaikan, kawai enjoy kita. Kawai badiam. Ini ngapa? Ada juga sedikit luka di betis, mengungkain aku luka tadi betis ya. Berkisah. Ada juga bisul di burit betampai, aku bisul di burit ya, diungkai. Ada juga garing berkisah. Katujuh berkisah kita lawan yang kada nyaman di awak kita. Padahal yang mendengar kisah tuh banget pada kita juga orangnya. Paham lapihan sama aja. Jadi kada usah katujuh berkisah, cukup seorang aja yang menyandang. Boleh berkisah lawan yang diperluakan. Berkisah lawan paurutan kah kita kasih lahu. Ya kalau itu boleh aja minta. Jar paurutan di mana kasih lahu, pian berdiam. Kadang berkisah pang jar guru tuh jangan berkisah bila jar paurutan di mana pian kasih lahu berdiam pian. Diurut sidin di mata tahu tak? Kalau berdiam jangan berdiam ini tuh mun sidin bertakun kisahkan saja. Ini nanda lil hajat kebutuhan. Ini nang apa kawan? Paurutan kada apa kada kita berkisah. Nah, yang kawan tuh banget pada kita juga garingnya. Nah, dua sudah ya kalau kada usah berkisah-kisah kecuali diperluakan. Nah, imbang itu hati tenang. Kenapa kawan tenang? Oh, kebaikan mang ini lain musibah, sambatan aja musibah, tapi bagiku kebaikan. Nah, sangka baik maksudnya lawan Tuhan. Nah, yang ketiga. Ini kita sampai jam 7 lah. Pian boleh kan bertahun saya kong pelapau sorangannya. Nah, ada kalanya Tuhan menjulungi maksiat lawan kita. Itu murni bukan makhluk yang menjulung Allah. Tapi kita bersangka baik dan memang sangka baik kita tuh kada sia-sia, memang itu yang kehendak Tuhan. Tuhan menjulungi maksiat atau menjadikan maksiat di awak kita, menghendaki kita jadi kekasih sidin. Kita nih bermaksiat, Tuhan yang maulah. Cuma kita bersangka baik. Apa sangka baiknya? Allah menghendaki kita jadi kekasih sidin. Nah, sangka baik ini jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu hanya sekadar bersangka baik. Kayak apa caranya supaya aku jadi kekasih sidin dengan sebab maksiat yang ada di diriku? Segera bertaubat. Ujar Nabi, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat kekasih Tuhan. Gara-gara menggawi maksiat, timbul di awak kita ada taubat. Gara-gara taubat, kita dijadikan Tuhan kekasihnya. Nah, adalah maksiat ini bagus. Paham lah pian nih. Nah, cuma mungkin itu aku bermaksiat aja. Ada nang kaya itu. Cuma bila takdir menentukan, kita kada kau menghindar. Asal kita pertama bersangka baik. Jangan, kenapa aku maksiat? Ya, jangan. Bersangka baik dengan Tuhan. Cuma adabnya dijalankan. Segera bertobat. Nah, ternyata Tuhan hendak menjadikan aku kekasihnya melewat jalur maksiat. Banyak orang masuk surga gara-gara maksiat. Banyak benar sepanjang sejarah dalam kitab-kitab yang belum baca tuh, yang belum pelajari. Banyak orang-orang yang gara-gara bermaksiat masuk surga. Kenapa garang? Inya sampat bertaubat. Dan taubatnya bujur. Nah, rukun taubat ada kan bahasanya tersendiri. Ada yang aku bertobat lah ya, ada kayak itu bang. Ada rukunnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada kalanya dalam 24 jam Tuhan menjadikan di diri kita taat. Ini bacaannya nah, taat. Tuhan menjulungi kita taat, lalu kita ini rajin berjamaah sembahyang, bagian dari taat. Katujuh babari-bari bagian dari taat. Takurihing pun bagian dari taat juga. Asal jangan takurihing seorangan. Lalu pian misal nih, pian waktu dalam keadaan taat sembahyang subuh. Pian, taat kan dan taat lo kok. Nah, maka pertama kita bersangka baik lawan Tuhan. Tuhan menghendaki aku kebaikan. Yang kedua, jalani adabnya. Apa adabnya? Syuhudul minnah. Kita berisi kesadaran. Ini sekurang-kurangnya lah kesadaran. Amun maksimalnya kita menyaksikan. Waktu dalam taat tuh kesadaran dulu nah. Kesadaran bahwa yang sebujur-bujur miliknya taat ini adalah Allah. Pemilik taat yang 2 rakaat subuh ini adalah Allah.
Karena sidin yang menjadikan, maka taat 2 rakaat subuh ini adalah kebaikan yang tetap jadi milik Allah. Maka waktu kita dalam keadaan taat, posisi kita kada pernah berubah hina. Arti hina itu kada kawaba apa-apa, kada ada baisi apa-apa, tendaran hina. Nah sekarang sebelum kita lah, maksud hina nih, sebelum kita sembahyang subuh, kita kada ada baisi kebaikan. Belum sembahyang, Bang. Ya kan? Sampai waktu sembahyang subuh kita gawi, kada merubah posisi kita, tetap aja kita kada baisi kebaikan. Kenapa? Karena yang 2 rakaat ini dijadikan Allah, maka tetap milik Allah, tetap kita kosong. Misal yang kedua, kita ini hendak bersedekah lawan orang. Sebelum kita bersedekah, kita kada ada bisi kebaikan. Belum bersedekah, Bang. Lalu wayah bersedekah, apakah posisi kita berubah? Yang asalnya kada ada bisi kebaikan menjadi ada bisi kebaikan, tetap kada berubah. Waktu kita bersedekah pun tetap kita kada bisi kebaikan. Kenapa? Karena yang bersedekah waktu itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, maka sebelum berbuat baik kita hina, waktu berbuat baik tetap hina. Ini yang disebut suhudul minnah. Maka waktu kita belum berbuat baik kita rasa hina, kada wani sombong. Ketika berbuat baik tetap rasa hina, kada wani sombong juga. Karena yang baik orang. Nah, dahan diberi pahamnya kalau 4 macam ini nah adab kita. Jadi kita nilah batatai 2 duduk. Nah, tapi ini hakikat Bang lah. Wajib dipasang ulun misal dalam keadaan sembahyang subuh ya kalau bewirid, bersedekah, baik keadaan itu. Baik. Dihiga ulun ini orang ada daya kalau nih di sini nah. Lain sidin, lain. Nih, dihiga ulun nih. Laranya undul misal sembahyang subuh kada, bersedekah kebaikan kada ada, imbah itu pulang. Kada ada bisa kebaikan. Maka apabila ulun ini bujur-bujur sudah belajar tauhid, perasaan ulun secara jahir memandang orang ini kada ada bisa kebaikan. Memangnya kada menggawi. Sembahyang subuh kada, berbuat baik kada, apa kada? Seharian nonton TV nya. Berarti kada bisa kebaikan. Nah, apabila ulun ini bujur tauhidnya, ulun pun kada bisa kebaikan juga sama. Maka waktu ulun memandang diri ulun dan memandang diri sidin, betatai waktu itu sama-sama hina. Nah, hinanya orang ini memang kada ada menggawi kebaikan. Hinanya ulun memang sama, kada ada kebaikan juga sama. Maka ujar kita, kosong-kosong wallah je kita. Maka terlarang bagi ulun menghinakan orang ini. Kenapa terlarang? Orang hina dilarang menghina orang yang hina. Sama pada hina juga. Bapak berhinaan. Ini hakikat. Cuma ingatakan hakikat jangan sampai merusak syariat. Apabila kita biasa anak, biasa bini kada sembahyang, tetap dipadahi, dibimbing. Jangan berdiam. Nah, cuma syariat ada merubah wilayah hakikat kita. Jadi masing-masing ada jalurnya. Kita melihat orang yang bermaksiat, siapa tahu inya imbah tu bertaubat jadi kekasih Tuhan. Ya kalau. Nah, wallahu a'lam. Kawasan lah, maaf.